Halo sobat, jumpa lagi di channel kita Hashtag Info. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan men-sharingkan mengenai device LPS 044 untuk koneksi ke PC atau laptop ya, dimana koneksinya itu biasanya difungsikan untuk upload dan download. Nah, kebetulan kalau untuk LPS 044 yang saya akan sharingkan ini, dia serinya yaitu LPS 044 S1D0 C5R, dimana dia mempunyai dua port, satu port 422 ya, dan yang satu 232. Nah, dua port ini biasanya atau bisa difungsikan untuk port untuk upload dan download ya. Kebetulan untuk yang 232 dia tipe portnya berbentuk male ya, sedangkan 422 dia bentuknya female. Nah, gimana proses koneksinya untuk menghubungkan logic panel ini ke PC dengan software yang telah tersedia? Kita saksikan selanjutnya setelah ini. Oke ya sobat, sebelum masuk ke pemrograman ya, cara upload downloadnya, alangkah baiknya saya jelaskan terlebih dahulu untuk hardwarenya secara detail dulu ya, dimana setelah kita nyalakan pastikan sudah terkoneksi power ya, 24 volt DC. Nah, apabila kalian mempunyai LPS 044 yang baru, biasanya terkadang defaultnya tulisannya bukan tulisan Inggris ya, biasanya terkadang tulisan Korea ya. Bisa kalian ubah dulu ke posisi English. Caranya seperti ini, kita masuk, tekan di tombol kiri atas ini, dimana kita bisa tekan urutan yang kedua, set environment ya. Nah, kemudian ganti yang urutan pertama di language, kalian bisa ganti ke English ya, ada pilihannya biasanya. Kemudian lanjut lagi untuk port yang tersedia tadi ya. Port tersedia kan tadi sudah saya jelaskan, dimana di sini ada dua port ya, dua port, satu port 422 ya, satu port 232. Port 232 ini kalian bisa upload download dengan menggunakan port ini dengan tambahan konverter. Kalau sekarang kan biasanya PC atau laptop kan sudah jarang ada port 232 nya ya. Nah, kalian bisa tambahkan konverter untuk upload downloadnya dari 232 ke USB. Nah, tapi untuk video kali ini saya lebih konsen ke 422 ini ya, karena lebih mudah koneksinya sobat ya. Kalian tinggal koneksikan dari 422 ini ke USB, harus melalui juga sama seperti 232 tambah konverter, tapi koneksinya cukup mudah. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan konverter 422 ke USB nya dengan menggunakan konverter ini sobat, HMUS 48 ini. Tapi ini koneksinya menggunakan dari 485 sobat, jadi 485 ke keluarnya USB. Jadi dari 422 ini ke 485 dulu, kemudian baru dikonversikan ke USB. Nah, ini kebetulan seri konverternya menggunakan ini, tapi kalian juga bisa menggunakan konverter lain ya sobat ya, apabila kalian tidak mempunyai konverter ini. Yang penting koneksi konverternya itu dari 485 ke USB. Nah, jadi kalian harus persiapkan konverter dulu ya, 485 ke USB, dan satu lagi yaitu konektor untuk dari 422 ke 485 nya seperti ini sobat. Nah, yaitu konektor DB9 mil yang nantinya akan masuk ke port ini ya, baru ke terminal RS485 ini. Nah, koneksinya gimana sobat? Saya akan jelaskan di PPT PowerPoint kali ini. Ya, untuk koneksi 422 ke 485 koneksinya cukup mudah seperti ini ya.
Jadi 422 dari logic panel menggunakan DP9. Kemudian 485 konverternya ini dia pasti menggunakan RS485 dua terminal. Jadi 12-nya ini dikoppel menuju ke A+ ke bagian terminal A, 67-nya ini dikoppel menuju ke bagian terminal B ya. Jadi 485 ke USB-nya ini dia membutuhkan dua terminal aja. Ya, ini DP9-nya. Jadi koneksinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat untuk pemrogramnya bagaimana. Kita lanjut lagi ya. Oke, setelah tadi sudah melihat cara koneksinya untuk 422 485 nya ya, ke 485. Kemudian kita langkah selanjutnya untuk koneksi ke komputernya dipastikan dulu ya di komputer manajemen ya. Komputer manajemen di sini untuk device ini konverternya sudah harus terinstall dan teridentifikasi. Dimana di sini kalau di tempat saya ini adalah di COM5 ya, USB serial portnya terkoneksi COM5. Kemudian setelah terkoneksi atau sudah teridentifikasi, sudah kedetek COM5, kita tinggal buka aja ke posisi GP Editor dan Smart Studio-nya untuk program touchscreen-nya dan program reader-nya ya. Nah, tapi sebelumnya kalian lihat dulu di sini ya. Kalau bisa saya sarankan ini COM5-nya ini entah itu di tempat kalian COM berapa, tapi yang penting harus disamakan dulu di sini. Properties ya, port setting. Nah, di sini kan 9608 event 1 is on and off disamakan dengan yang ada di sini. Kita lihat ya. Saya perbesar terlebih dahulu supaya kelihatan. Ini kita masuk. Ini masuk ke set environment ya. Set environment, kemudian PLC setting. Nah, untuk upload downloadnya ini untuk kuncinya di sini, Sobes. Editor 422 karena kita koneksinya dengan menggunakan tadi ya 422 tadi. Nah, kemudian settingnya di sini, channel 2-nya di sini kita setting. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di PC ya, 9600 baud rate-nya ya. Kemudian data bitnya sampai ke local panel kita samakan aja dengan yang ada di logic panel ya, seperti itu Sobes. Nah, kemudian kita keluar. Nah, kita tinggal buat programnya Sobes. Contoh programnya di sini saya ambil contoh di GP Editor-nya terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa mulai sesuai dengan, kita coba di sini dengan sesuai tipe LP yang kalian pakai logic panel. Nah, ini kebetulan logic panel saya menggunakan LPS044 dengan seri S1D0 yang V2. Nah, kebetulan kalau untuk GP Editor saya menggunakan versi V402 ya Sobat ya, V402. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau bisa kalian language-nya diganti English saja ya, jangan yang lain, karena kalau kalian ganti yang lain nanti di GP Editor-nya ini nanti berubah bahasa, lebih baik English ya. Oke. Nah, kalian bisa perkecil, perbesar skalanya lewat sini Sobat ya. Nah, kita ambil contoh, kita buat lampu dan tombol ya. Nah, tombolnya di sini kita contoh buat di sini. Nah, kita bit, kita buat M0 aja contoh ya. Ini formnya biasa, actionnya kita bit, commentary ya 60. Oke. Nah, kalau sudah di oke aja, di sini kita sudah jadi ya tombolnya. Nah, kemudian kita buat lampu di sini. Ini M0. Tadi M0, kita lampunya M1. Lampunya M1 ya. Nah, ini
Udah di sini aja, contoh aja ini ya. Nah, lampunya misalkan di sini. Nah, setelah itu coba kita downloadkan. Nah, cara downloadnya untuk GP Editor itu cukup mudah. Kalian tinggal temen ya. Kita lihat dulu sekali lagi, dicek apakah LP-nya sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah di communication ini, communication, kemudian di sini ada download. Nah, download di sini, kemudian kalian arahkan kursor ke setting dulu terlebih dahulu. Nah, kalian ubah ke posisi serial ya. Ya, posisi serial, kemudian kalian pilih COM yang terdeteksi di komputer manajemen tadi atau device manager tadi. Nah, kebetulan di tempat saya terdeteksi COM 5, baud rate-nya disamakan, semuanya disamakan sesuai ini ya. Jadi antara settingan LP, komputer dan baud rate device management tadi, komputer manajemen tadi harus sama ya, supaya disarankan ya, harus sama. Kemudian kita oke. Nah, setelah sama kita tinggal downloadkan aja. Nah, kemudian kita yes. Nah, ini akan langsung terkoneksi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tombol sama lampu. Nah, ini kebetulan kalau kita tekan-tekan ini belum bisa berfungsi ya, belum nyala. Kemudian kita buat programnya di ladder ya. Contoh aja seperti ini. Kita buka smart studio-nya. Kebetulan saya pakai yang versi 2.145 ya, yang terbaru, cukup baru ya. Kita new, sama seperti tadi langkahnya, kita cari seri yang milik kalian semua ya, versinya apa. Kalau kebetulan punya saya C120 V2 ya. Kita oke ya, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita coba beri ruang untuk buat programnya. Nah, setelah itu kita buat program laddernya dengan menggunakan kontak NO, misalkan M0 ya, tadi kontaknya M0 dan coilnya M1. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, kalau sudah buat program ini selesai, kalian coba klik online ini, kalian lihat communication option-nya dulu. Nah, communication option. Nah, ini sudah sesuai belum dengan COM-nya? Ini COM 5, 90, event dan stopping-nya harus sama ya. Ke posisi serial sobat ya. Kemudian kita oke. Setelah itu kalian bisa connecting dulu lewat sini ya, segitiga ya. Kita klik. Kalau dia sudah terkoneksi dengan bagus, pasti dia akan langsung connect dengan sendirinya dengan ada tulisan currency PLC run mode ya. Tinggal kita downloadkan aja. Nah, download, kita oke. Ya, ini sudah download. Apabila kalian ini belum bisa terkoneksi, coba kalian cek lagi. Mungkin ada parity, baud rate dan sebagainya, ada yang nggak sama, atau mungkin kabelnya juga lepas, bisa jadi. Nah, ini kita run mode yes. Nah, kita bisa monitoring juga lewat sini dengan posisi online ya. Posisi online ini dia belum terdisconnect ya, masih nyala ini. Nah, kita online kan. Nah, setelah online, posisi online sudah jalan, kita coba di sini, kita klik. Nah, ini di sini nyala sobat ya. Berarti dia sudah jalan kerja. Kalian bisa lihat di logic panelnya juga bekerja, jadi sudah berfungsi ya. Oke sobat, cukup segitu dulu. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat buat kalian. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tinggal tulis saja di kolom komentar. Oke sobat, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.